Hari ini kuliah ketiga pemrograman jaringan untuk yang kelas pagi. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, sedikit saya review mengenai materi kuliah pada minggu lalu. Minggu lalu, kita sudah membahas mengenai dasar dari jaringan komputer dan internet. Nah, berikutnya pada hari ini kita akan mengenal tools yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan untuk implementasi dari pemrograman jaringan, yaitu Visual Basic.NET. Dalam hal ini kita nanti akan menggunakan Visual Studio 2012 sebagai tools utamanya. Sedikit saya review yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai dasar dari jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu secara sederhana bisa diartikan sebagai hubungan dari beberapa device yang bertujuan untuk saling berkomunikasi. Atau juga bisa juga diartikan seperti pada yang terlihat pada slide ataupun materi yang telah saya kirim minggu lalu. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, media penyimpanan seperti hard disk, dan lain sebagainya. Secara sederhana, jaringan komputer awal itu terlihat seperti pada gambar ini, yaitu setiap komputer terhubung menggunakan kabel koaksial dengan T-konektor. Kalau saat ini, penghubung daripada setiap komputer umumnya port yang disediakan oleh PC ataupun laptop adalah port untuk RJ45 dengan media kabelnya adalah kabel UTP. Maka sedikit berbeda. Dan untuk kabel koaksial sendiri, saat ini implementasinya lebih banyak digunakan untuk televisi, seperti kabel antena televisi ke perangkat televisi itu sendiri. Berikutnya, kita juga membahas mengenai manfaat jaringan komputer. Manfaatnya sebenarnya ada banyak. Bisa untuk berbagi resource, sumber daya, seperti dijelaskan pada teorinya tadi, yaitu berbagi printer misalkan, berbagi ruang penyimpanan dari hard disk, kemudian manfaatnya sebagai media komunikasi. Sekarang mungkin yang kita kenal seperti komunikasi menggunakan WhatsApp, kemudian integrasi data, pengembangan dan pemeliharaan suatu sistem yang besar, keamanan data, kemudian sumber daya menjadi lebih efisien, dan informasinya menjadi lebih cepat dan update informasi terkini. Karena penyebaran informasi menjadi lebih tidak membutuhkan tidak mengenal batas lagi, tidak mengenal jarak lagi dengan adanya jaringan komputer ini. Berikutnya, dalam jaringan komputer, supaya jaringan komputer itu ataupun beberapa device itu bisa saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi, bisa saling memberikan manfaat-manfaat tadi, maka ada dua komponen penting yang harus ada, yaitu komponen hardware dan komponen software. Komponen hardware di sini yang spesifikasi minimal ataupun minimal hardware yang harus ada adalah komputer, pastinya bisa komputer PC, desktop, bisa laptop,
bisa komputer all-in-one ataupun smartphone. Kemudian ada NIC, Network Interface Card. Ini adalah media untuk menangkap sinyal fisik ataupun komunikasi secara fisik antar perangkat. Ada bentuknya kabel, untuk media dengan kabel, ada untuk media dengan gelombang radio. Nah, ini juga berbeda pada setiap perangkat. Pada umumnya, di setiap PC ataupun laptop itu disediakan port RJ45. Itu adalah salah satu bentuk dari NIC. Pada laptop juga umumnya juga sudah disertakan wireless. Nah, itu juga bentuk NIC. Nah, jika belum ada perangkat ini, maka perlu ditambahkan secara mandiri, ya, dengan membeli perangkat NIC-nya, baik itu untuk port RJ45 ataupun port untuk wireless, disesuaikan dengan kebutuhannya. Berikutnya adalah kabel, kalau itu memang menggunakan media kabel. Kabel di sini banyak, bisa kabel RJ45 ataupun seperti pada gambar slide sebelumnya itu menggunakan kabel koaksial, ataupun juga bisa menggunakan kabel fiber optik. Nah, sampai di sini itu sudah termasuk komponen hardware. Nah, sedangkan topologi ini adalah opsional. Jadi, untuk menghubungkan beberapa device, topologi itu adalah opsional. Tanpa menggunakan salah satu topologi, kita sudah bisa terkoneksi jaringan secara hardware. Berikutnya, supaya koneksinya berjalan dengan baik, maka perlu adanya software. Software yang pertama yang paling penting adalah sistem operasi. Tidak mesti sistem operasi jaringan, tapi jika jaringan ini ataupun jaringan internet ataupun jaringan komputer ini dikhususkan untuk jaringan saja, maka diperlukan sistem operasi jaringan. Dimana kalau sistem operasi jaringan ini mampu untuk memanage ataupun mengatur kebutuhan dan layanan jaringan internet ataupun jaringan komputer secara menyeluruh. Sedangkan kalau sistem operasi biasa itu tidak bisa mengatur banyak hal. Berikutnya driver dari NIC tadi. Jadi setelah kita memasang NIC misalkan secara mandiri ataupun yang sudah include pada laptop atau komputernya, setelah instalasi sistem operasi biasanya tidak selalu NIC drivernya terinstall, maka perlu kita install driver dari NIC-nya. Untuk driver ini sendiri biasanya sudah disertakan pada paket pembelian laptop ataupun komputernya. Jika tidak ada, disesuaikan saja dengan mainboard-nya dan kemudian di-download pada support system dari mainboard itu sendiri. Berikutnya ada protokol jaringan. Ini adalah hal yang penting untuk komunikasi jaringannya. Protokol ini misalkan protokol TCP, protokol IP, protokol FTP, FTTP gitu ya, protokol HTTP dan seterusnya. Itulah protokol-protokol yang digunakan untuk komunikasi, dan nantinya beda protokol, beda fungsi komunikasinya, beda fungsi penggunaannya. Kurang lebih seperti itu untuk komponen utama dari jaringan komputer. Sedangkan untuk komponen yang lainnya itu masih banyak. Misalkan ada router sebagai pengatur dari beberapa switch, beberapa jaringan, ada switch ataupun hub untuk penghubung dari kabel ke kabel lainnya, ataupun pemanjang dari kabel
Kemudian ada lagi namanya server nanti, komputer server, dan lain sebagainya. Masih banyak perangkat-perangkat jaringan disesuaikan dengan kompleksitas jaringan itu sendiri. Kalau sifatnya masih sederhana, dari dua komponen ini sudah sangat mencukupi. Berikutnya kita juga membahas sedikit mengenai protokol jaringan komputer. Nah, protokol ini adalah suatu standar gitu ya, suatu standar dari komunikasi. Jadi, untuk komunikasi di dalam jaringan itu memerlukan protokol. Dan protokol ini ada banyak sekali di dalam jaringan itu sendiri. Untuk email nanti berbeda, baik dari segi mengirim ataupun menerima. Untuk internet nanti juga berbeda. Untuk akses server nanti juga berbeda. Untuk sebagai pusat data itu nanti juga berbeda. Untuk upload, download itu akan banyak sekali model-model protokol jaringannya. Dan ini terkadang juga beda sistem operasi, ada juga perbedaan dari protokolnya. Walaupun protokol ini sendiri juga sudah distandarkan secara internasional. Tapi di dalam beberapa sistem operasi, mereka memiliki beberapa protokol tambahan yang khusus hanya ada pada sistem operasi tersebut. Berikutnya ini contoh dari protokol jaringan ataupun protokol jaringan gitu ya. Ada NetBUI, Net BIOS Extended User Interface, ada IPX, SPX, TCP/IP, seperti yang saya sampaikan tadi, ada FTP, HTTP, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana jaringan komputer itu bekerja? Ya dari klien, dari kita sebagai pengguna. Kemudian nanti diteruskan ke protokol jaringannya. Protokol jaringan nanti meneruskan ke network adapter. Dalam hal ini sudah mencakup ke NIC tadi, driver dari NIC-nya. Nah, kemudian baru dikirimkan data-data tadi yang sudah dikonversi menjadi bilangan binary 0 dan 1 melalui kabel jaringan ataupun gelombang jaringan. Nah, berikutnya nanti pada komputer tujuan, klien yang kedua, itu akan masuk melalui kabel, kemudian ke NIC-nya tadi. NIC tadi bekerja juga harus dengan drivernya, kemudian ke protokolnya, sampai nanti ke network server ataupun ke klien kedua. Kurang lebih seperti itu secara sederhana jaringan komputer itu bekerja. Kemudian untuk klasifikasi jaringan itu bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Pertama dari metode transmisi, itu ada broadcast dan ada point-to-point. Kalau broadcast itu memiliki saluran komunikasinya tunggal dan bisa dipakai secara bersama-sama gitu ya. Jadi satu saluran bisa juga satu perangkat, dan ini bisa ditransmisikan, digunakan secara bersama-sama. Kemudian point to point, ini koneksinya lebih kecil cakupannya, lebih kepada harus ada perangkat awal dan perangkat akhir ataupun perangkat pengirim dan perangkat penerima. Biasanya digunakan secara individu dari mesin ke mesin, ataupun mungkin secara jaringan sederhana dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, ini disebut dengan point to point. Kalau broadcast, kalau secara jaringan komputer bisa ini jaringan yang sudah bersifat client server. Ada satu server memiliki resource, misalkan media penyimpanan, dan ini bisa digunakan secara bersama-sama oleh si klien maupun si servernya. Atau seperti yang ditanyakan minggu lalu, seperti BTS gitu ya.
Seperti BTS ini termasuk kepada broadcast, karena satu layanan dari BTS atau sebenarnya beberapa BTS supaya bisa saling menghubungkan itu bisa digunakan oleh banyak klien gitu ya, oleh banyak si pengguna perangkat telekomunikasi, yang mana nanti ketika berkomunikasi itu kita akan kirimkan lagi ke BTS, BTS kirimkan lagi ke BTS yang lain sampai nanti ke perangkat-perangkat dari operator itu sendiri. Kemudian baru diteruskan bisa menggunakan kabel bawah laut ataupun melalui satelit, tergantung kemana tujuannya, dan ya biasanya tergantung kemana tujuannya. Oke, lanjut. Kemudian juga bisa diklasifikasikan berdasarkan geografisnya. Ini ada 4 paling tidak, tetapi dalam beberapa teori juga disebutkan lebih daripada ini. Tapi dalam banyak teori hanya disebutkan ada 4. Yang pertama ada local area network ataupun lebih sering kita kenal dengan LAN. Kemudian ada metropolitan area network, MAN. Ada berikutnya adalah wide area network, WAN. Dan terakhir adalah internet. Nah, LAN ini sendiri jaraknya, lingkupnya adalah jaringan yang bersifat masih lokal. Kalau diklasifikasikan jarak, ini maksimal paling jauh radiusnya adalah 1 kilo. Tapi dalam implementasinya, ini biasanya yang digunakan dalam satu lingkup gedung misalkan, atau dalam lingkup satu institusi, satu universitas misalkan di USNI. Nah, itu kategori untuk LAN. Tidak, sangat sedikit digunakan untuk yang mencapai maksimalnya tadi 1 km, karena memang keterbatasan dari media transmisi, baik itu kabel ataupun nirkabel itu sendiri. Kalau kabel, kalau menggunakan UDP, maksimal bagusnya ataupun noise ataupun gangguannya itu hanya 100 meter penggunaan. Jadi jika lebih harus menggunakan bridge ataupun menggunakan router, menggunakan switch hub untuk menyambungnya lagi ke jarak berikutnya ataupun ke area berikutnya. Jadi tidak bisa digunakan satu kabel untuk 1 km. Berikutnya ada MAN. MAN ini cakupannya adalah satu kota, tapi bukan kota yang besar ya, kota yang lingkupnya masih kecil. Misalkan satu kota Bekasi, lingkupnya masih terjangkau dengan MAN ini sendiri. Kemudian berikutnya adalah WAN. WAN ini sendiri adalah kumpulan dari beberapa MAN tadi yang saling terkoneksi, gitu, yang saling terkoneksi. Berikutnya terakhir adalah internet. Internet adalah koneksi dari WAN tadi yang sudah saling terhubung di baik itu secara lokal benua misalkan, ataupun yang sudah terhubung antar benua, antar negara, sehingga bisa diakses secara bersama-sama dimanapun, sehingga disebut dengan jaringan internet. Nah, ini contoh untuk gambaran jaringan LAN sederhana. Ada beberapa komputer terhubung melalui access point dan switch, kemudian juga menggunakan perangkat ataupun berbagi resource printer. Ini contoh untuk MAN. Dari ada kantor pusat ke beberapa kantor cabang, kemudian juga pada pabrik saling terkoneksi antar LAN di setiap cabang, kantor pusat dan juga pabrik, kemudian dihubungkan bisa menggunakan media kabel ataupun juga bisa menggunakan media gelombang radio. Ini contoh dari WAN, gabungan dari beberapa MAN tadi yang sudah saling terkoneksi, dan internet gabungan dari semuanya.
Berikutnya untuk tipe-tipe jaringan komputer ada peer-to-peer dan ada client server. Peer-to-peer jaringan yang bekerja, yang cara kerjanya adalah tidak ada yang mempunyai status sebagai pengatur dan tidak ada juga yang sebagai yang diatur, atau tidak ada yang bersifat sebagai server ataupun bertindak sebagai server, dan tidak juga ada yang bertindak sebagai klien. Semua perangkat yang terhubung dalam jaringan tersebut berstatus sama, memiliki otoritas yang sama, dan memiliki otoritas yang sama, sehingga jaringan pada model ini tidak bisa diatur dengan baik. Beda halnya dengan client server. Client server itu adalah model jaringan yang ada server sebagai pengatur, yang nantinya bisa mengatur mengenai berapa bandwidth yang bisa digunakan oleh masing-masing klien, file apa saja yang boleh diakses, folder apa saja yang boleh diakses, dan lain sebagainya. Dan klien hanya bisa menggunakan perangkatnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan server. Sehingga dengan model client server, suatu jaringan bisa dikelola dengan baik. Kemudian standar jaringan itu ada OSI dan TCP. Ini adalah model dari standar jaringan yang ada saat ini. Ada yang namanya OSI, ada yang namanya TCP/IP. Kalau OSI dia memiliki 7 layer, sangat detail. Kalau TCP dia hanya memiliki 4 layer. Kalau OSI, daripada masing-masing layer ini ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Sama dengan juga TCP. Oke, saya rasa cukup untuk review materi yang lalu. Berikutnya kita masuk ke pengenalan Visual Studio 2012 atau VB.NET. Pastikan sudah menginstal tools ataupun software dari Visual Studio 2012. Jika sudah, silakan diklik toolsnya Visual Studio 2012. Pada tampilan awal setelah menginstal, yang tampil bukan seperti yang terlihat pada video ini, tetapi adalah pilihan menggunakan apa. Apakah tampilan default antarmukanya Visual Basic, Visual C#, F#, dan sebagainya, maka itu pilih C#, pilih VB.NET, dan berikutnya klik Start. Nah, di sini kita akan coba langsung membuat project baru sambil nanti saya jelaskan. Untuk membuat project baru, kita klik File, klik New Project. Oke. Nah, di sini sedikit saya jelaskan dulu sebelum masuk ke halaman antarmuka utamanya nanti. Di sini adalah halaman utama dari visualbasic.net. Yang pertama, di sini ada paling atas adalah Windows Form Application. Ini yang akan umum kita gunakan karena kita akan membangun aplikasi yang berbasis GUI, gitu ya. Yang semuanya bisa kita klik and drag untuk desainnya. Tidak perlu dengan coding secara utuh. Kemudian berikutnya ada WPF Application. Ini lebih kepada aplikasi yang sifatnya berjalan nanti di background Windows, gitu ya. Di background Windows, contoh saja misalkan punya aplikasi antivirus Madaf. Nah, antivirus Madaf dia memiliki dua bentuk antarmuka. Ada yang Windows Form Application, ada yang Windows Presentation Foundation, gitu ya. Jadi ada yang ketika kita klik muncul antarmukanya, ketika kita close dia akan muncul di background, tetapi juga ditandai muncul di taskbar seperti ini. Berikutnya konsol, ini aplikasi yang nantinya dijalankan melalui command prompt. Oke, untuk berikut ke bawahnya ini tidak usah kita bahas sekarang. Klik Windows Form Application, kemudian di sini kita buat project
1. Name pada Windows Form application yang kita pilih saat ini itu menggunakan project 1. Klik OK. Oke. Nah, jadi seperti inilah bentuk tampilan ketika kita sudah meng-create project di dalam VB.NET. Jadi ada 3 bentuk utama yang terlihat gitu ya. Ada toolbox. Toolbox di sini adalah untuk desainnya nanti. Misalkan kita mau memberikan tombol, button yang bisa diklik nanti, atau ada checkbox untuk checklist beberapa opsi, misalkan ada checklist box. Ini kalau kita checklist checkbox tadi kita satukan dalam bentuk satu grup gitu ya. Kemudian ada combo box untuk pilihan seperti ini. Ini termasuk kepada combo box. Berikutnya ada label. Label ini untuk penamaan saja. Dan seterusnya, silahkan nanti coba masukkan ke dalam formnya untuk melihat apa yang terlihat. Berikutnya di tengah-tengah sini ataupun di bagian desain, ini adalah aplikasi ataupun desain yang kita rancang, yang nantinya ini ketika dijalankan bentuknya kurang lebih seperti ini gitu ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian kanan ini ada pada bagian Solution Explorer dan bawahnya ada bagian Properties. Di bagian Solution Explorer ini adalah bagian project, apa saja yang ada dalam project kita, bagaimana propertiesnya, pengaturan project ini gitu ya. Nah, untuk saat ini masih ada satu form saja. Nah, untuk berikutnya ini bisa juga kita tambahkan form-form berikutnya, misalkan dalam suatu aplikasi itu misalkan ada si akad gitu ya. Si akad itu kan banyak modelnya. Ketika kita login berarti ada form login. Ketika setelah login akan muncul halaman utamanya. Itu adalah form untuk halaman utama. Ketika kita klik KRS berarti muncul lagi halaman KRS. Itu adalah untuk KRS atau form KRS-nya. Nah, begitupun di project ini. Nanti jika kita membuat form, maka caranya adalah klik kanan pada project, kemudian klik add, nah klik Windows Form. Nah, di sini kita juga nanti bisa menambahkan library, modul, kelas. Nanti kita akan bahas apa itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya untuk project ini tertata dengan rapi. Setiap memulai project, pastikan masing-masing form itu diberikan nama sesuai dengan identitasnya. Misalkan pada form 1 ini saya akan ganti namanya menjadi form latihan gitu ya. Caranya adalah klik kanan pada form 1, kemudian pilih rename, kemudian ganti menjadi form latihan. Oke. Nah, maka otomatis akan berubah menjadi form latihan. Dan di desain juga akan berubah menjadi form latihan. Berikutnya yang kita bahas adalah bagian properties. Properties ini mengatur segala hal dari atribut-atribut dari objek gitu, suatu objek. Misalkan objeknya form gitu ya, maka bisa diatur propertiesnya hanya ini saja. Full actionnya nanti adalah untuk compile, untuk apa gitu ya. Kemudian file name-nya gitu ya. Kalau kita klik isi daripada form ataupun file objek dari form latihan, maka propertiesnya akan sedikit berbeda. Di sini kita bisa mengatur banyak hal. Misalkan kita ingin mengatur judul formnya. Judul formnya bisa kita atur di bagian teks gitu ya. Misalkan ini kita ganti menjadi form latihan. Nah, maka nanti di bagian sini, di bagian desainnya akan berubah menjadi form latihan. Begitupun kalau kita mau mengatur misalkan posisi tampilnya nanti di tengah
maka bisa kita atur di start position menjadi center screen. Kemudian kita mau mengganti ikonnya menjadi logo Usni, kita mau mengganti fontnya menjadi lebih menarik, itu bisa dilakukan semuanya di dalam properties. Begitupun untuk text box, button, label, dan objek-objek lainnya pada toolbox ini. Berikutnya yang perlu juga dipahami adalah setiap membuat suatu project, pastikan pada objek itu diberikan penamaan yang unik, yang gampang kita ingat, sehingga pada pengembangan ataupun pada latihan-latihan berikutnya itu dengan mudah kita lakukan perbaikan. Misalkan pada textbox ini saya berikan nama txt, ini textbox maksudnya, txt nim misalkan gitu ya. Oke, berarti textbox ini adalah untuk input nanti untuk nim gitu ya, nomor induk mahasiswa. Begitupun dengan button dan seterusnya. Berikutnya kita akan masuk ke bagian coding. Bisa dengan cara klik kanan pada form, kemudian kita klik view code ataupun langsung ditekan tombol F7 pada keyboardnya. Nah, ini adalah bentuk dari coding dari VB.NET gitu ya, VB.NET. Sebelum kita memulai coding, kita juga harus memberikan identitas pada aplikasi ini. Yang pertama, pastikan nama programmernya gitu ya. Misalkan kita buat nama project dulu deh, nama project. Ini latihan. Berikutnya nama programmer disesuaikan dengan namanya sendiri. Tanggal misalkan untuk catatan waktunya. Oke. Misalkan seperti ini. Nah, jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberikan identitas bahwasanya project ini telah dikerjakan kapan, yang membuat siapa, kemudian nama projectnya apa. Sehingga kita memiliki identitas dan pastikan setiap latihan kedepannya menggunakan seperti ini. Tag kutip 1 ini adalah tag untuk komentar. Jadi ketika program ini dijalankan, ini tidak akan dieksekusi. Berikutnya contoh kita akan memberikan suatu program sederhana gitu ya. Program sederhana untuk melihat pengkodingan ataupun coding dari VB.NET ini. Kita kembali lagi ke form design dengan cara kita klik pada tab di atas untuk bagian desain. Kita klik 2 kali pada button 1 yang sudah kita masukkan tadi ke dalam desain latihan ini. Klik 2 kali, maka secara otomatis akan tercipta satu code dengan sendirinya untuk button tadi dengan aksi ataupun eventnya adalah klik gitu ya. Nah, di sini misalkan kita ingin menampilkan suatu pesan ketika tombol ini diklik. Caranya adalah dengan codingnya seperti ini. Message box .show. Nah, kemudian judul pesannya. Pesan Usni misalkan. Oke. Nah, sekarang coba dijalankan. Nah, ketika dijalankan, ketika klik tombol button 1, maka akan muncul pesan Usni seperti yang sudah kita lakukan di coding tadi. Klik OK, udah selesai. Oh ya, sebelumnya yang saya terlupa adalah untuk menjalankan program kita caranya klik start. Untuk berhenti ataupun stop menjalankan program, kita klik stop pada bagian ini.
Saya rasa cukup untuk sesi pertama. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi, sharing, dan diakhiri nanti akan saya berikan tugas, tapi tentu saya berikan panduan untuk tugasnya. Silakan dipahami apa yang telah saya sampaikan, dan mari kita diskusikan pada laman Edmodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.